Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rismayana Siregar dengan NIM 2103276. Saya dari kelas 6C Manajemen dan Risiko Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas pertemuan pertama, yaitu risiko dan manajemen risiko. Baik, kita akan membahas pertama-tama itu kita akan membahas tentang resiko. Nah, apa sih itu resiko? Nah, jadi resiko itu adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Nah, resiko itu juga bisa meliputi dari itu bersifat dari diri sendiri atau intern atau yang melekat pada segala sesuatu. Yang kedua itu dia itu bersanding side by side dengan value layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang ketiga yang membedakan resiko itu adalah seberapa besar tingkat paparan risikonya serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap risiko tersebut. Nah, jadi risiko itu adalah sesuatu yang hasilnya itu diperoleh dari penyimpangan yang diharapkan. Seperti kita mengharapkan sesuatu tetapi sesuatu itu tidak terjadi. Itu yang dinamakan dengan risiko. Selanjutnya itu faktor yang menyebabkan terjadinya risiko. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya risiko. Yang pertama itu ada bencana. Nah, bencana yang dimaksud di sini itu berbagai macam. Yang pertama itu banjir, kedua ada tanah longsor, yang ketiga gempa, yang keempat ada gelombang laut tinggi, dan yang kelima ada yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Nah, contohnya untuk banjir, misalnya kita menanam cabai di lahan. Nah, kita sudah tahu berapa penghasilan cabai ini untuk sekali panen nanti. Tetapi karena terjadinya suatu bencana yang menyebabkan terjadinya risiko yang dihasilkan oleh pemasukan atau pendapatan dari cabai tersebut. Misalnya terjadi bencana banjir, memungkinkan hasil dari cabai kita itu tidak sepenuhnya yang kita harapkan tersebut. Misalnya kita harapkan pada cabai itu menghasilkan 10 ton, ternyata tidak sampai 10 ton karena terjadinya bencana banjir tersebut. Contoh yang lain adalah tanah longsor. Misalnya nih, tanah longsor itu biasa di wilayah-wilayah pegunungan. Nah, di wilayah pegunungan itu biasanya kita juga menanam banyak sekali pertanian. Nah, setelah itu terjadinya bencana tanah longsor ini itu menyebabkan tidak efisiennya atau tidak sesuainya keinginan kita terhadap yang kita hasilkan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada juga nih faktor penyebab terjadinya resiko. Nah, faktor penyebab terjadinya resiko selanjutnya itu adalah bahaya. Nah, bahaya di sini apa ya? Termasuk yang bagaimana bahayanya. Nah, bahaya itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada bahaya fisik. Nah, apa sih itu bahaya fisik? Bahaya fisik itu misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk, contohnya itu ada tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan sebagainya. Contoh-contoh yang lain itu apa sih? Itu sebenarnya banyak ya, di bidang pertanian juga banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya kita lagi menanam produk pertanian, menanam cabai ini. Nah, mungkin bahaya fisik itu terdapat pada hama dan penyakit pada si cabai ini yang menyebabkan terjadinya resiko. Dan risiko yang dimaksud di dalam hama dan juga penyakit pada cabai tersebut adalah banyak cabai yang tidak terpakai atau tidak digunakan atau tidak dapat dijual karena terkena serangan hama dan penyakit tersebut. Itu merupakan bahaya fisik untuk contoh di pertanian. Pertanian khususnya itu adalah penanaman cabai. Yang kedua ada bahaya moral. Nah, bahaya moral ini termasuk apa ya? Nah, bahaya moral itu misalnya sifat ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Nah, bahaya moral ini bisa saja di bidang pertanian. Nah, petani bisa saja tidak jujur atau tidak disiplin dalam proses pembuatan atau pembudidayaan cabainya. Nah, ketidakjujuran itu yang bagaimana? Misalnya
harga harga yang ditetapkan atau beberapa hal yang memungkinkan ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan dalam proses pembudidayaan cabai tersebut. Nah, biasanya bahaya moral ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau perkantoran tersebut karena memang kenapa dikatakan pada perusahaan ataupun perkantoran, karena memang ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan itu berasal dari diri sendiri ataupun dari seseorang tersebut. Nah, misalnya dalam perusahaan-perusahaan yang menetapkan harga ataupun dalam perusahaan-perusahaan yang memainkan harga produk pertanian. Yang ketiga itu ada bahaya karena hukum atau peraturan. Nah, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya itu di dalam pekerjaan kita misalnya sebagai ISN ataupun sebagai pegawai di suatu perusahaan itu memang kita memiliki hukum dan peraturan. Nah, sebelum kita masuk di dunia pekerjaan, seharusnya kita itu harus tahu apa itu hukum dan peraturan kita dalam bekerja. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang di luar pekerjaan kita sendiri, misalnya lembur ataupun mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan kita. Nah, itu merupakan suatu hukum atau peraturan. Nah, kenapa ini termasuk pada penyebab terjadinya resiko? Misalnya kita di bagian ngedit video ataupun di bagian surat menyurat, tapi kita ditugaskan untuk melakukan suatu transformasi ataupun pengiriman barang, maka hal tersebut bisa saja tidak efisien ataupun dalam pekerjaan itu gagal dilakukan karena memang itu bukan tidak sesuai dengan yang kita lakukan atau pekerjaan yang sesuai skill yang telah ditetapkan, seperti itu. Nah, ada juga banyak sumber-sumber resiko. Yang pertama itu ada politik, kedua lingkungan, ketiga perencanaan, keempat pemasaran, kelima ekonomi, selanjutnya keuangan, alami, proyek, teknis, manusia, kriminal, dan keselamatan. Nah, sumber-sumber risiko ini juga termasuk pada yang menyebabkan risiko. Nah, apa saja sumber-sumber risiko tersebut? Nah, misalnya politik, yang paling jauh ataupun yang bisa kita lihat sekarang itu politik, yaitu pemilihan presiden. Nah, akhir-akhir ini, belakangan ini kita terlibat pada politik pemilihan presiden. Nah, politik ini bisa saja menimbulkan risiko. Misalnya kita mengatakan bahwa ini yang terbaik dan itu yang terbaik, maka bisa saja apa yang kita berikan yang terbaik ataupun yang kita katakan tidak baik itu bisa saja mengambil resiko-resiko yang fatal di setiap kelompok perorangan. Yang kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa saja ke bencana alam yang tadi ataupun risiko-risiko yang lain. Kita memiliki lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan pertemanan itu bisa saja membawa risiko. Di lingkungan pertemanan, contoh kita ambil di agribisnis adalah lingkungan petani atau gapoktan. Nah, di lingkungan petani bisa saja ada satu anggota petani yang mengatakan bahwa kita tidak mau memakai cabai yang ini karena bibit ini tidak baik, tidak bagus dan tidak pernah digunakan oleh petani-petani lain. Padahal bibit yang sudah diberikan oleh pemerintah merupakan bibit yang sangat baik untuk digunakan oleh petani. Dan bibit ini juga biasanya itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, ketika ada satu petani saja di gapoktan tersebut mengatakan bahwa bibit ini tidak baik, maka banyak kemungkinan kelompok tersebut juga tidak akan memakai bibit tersebut. Itu merupakan sumber-sumber lingkungan. Nah, bisa saja dari ruang lingkup tersebut kita mendapatkan risiko dari tersebut. Nah, selanjutnya ada perencanaan. Di perencanaan apa sih? Kenapa di dalam perencanaan itu termasuk dalam risiko? Nah, perencanaan apa yang kita rencanakan belum tentu itu yang terbaik. Tetapi sebelum kita melakukan sesuatu itu memang harus perlu diperencanakan. Nah, perencanaan yang dimasuk risiko ini bagaimana? Nah, misalnya kita melakukan perencanaan dalam pembudidayaan cabai. Nah, kita melakukan suatu tulis-menulis di mana apa yang kita ketahui tentang cabai ini kita tulis. Nah, setelah kita rencanakan, ternyata apa yang kita rencanakan itu tidak baik ataupun tidak sesuai dengan pembudidayaan cabai tersebut. Nah, bisa saja dari perencanaan nanti itu dapat menimbulkan risiko. Selanjutnya ada pemasaran.
pemasaran. Risiko dalam pemasaran, banyak sebenarnya risiko dalam pemasaran tersebut. Nah, risiko dalam pemasaran tersebut misalnya dalam penjualan produk pertanian. Misalnya kita pasarkan ke pasar kampung ataupun pasar di kecamatan. Bisa saja harga yang kita tawarkan lebih besar daripada harga petani yang ditawarkan yang lainnya. Nah, bisa saja nanti produk kita tidak laku atau tidak dibeli oleh konsumen karena memang pasarnya itu atau harganya itu lebih besar itu di pemasaran, ataupun bisa saja risiko pemasaran ini kita kaitkan pada infrastruktur. Nah, kenapa kita kaitkan dengan infrastruktur? Misalnya nih, kita budidaya cabai di perkampungan yang infrastruktur atau jalannya itu masih rusak. Bisa saja di tengah perjalanan mobil mogok ataupun mobil mengalami kendala, bisa saja dalam pemasaran itu terhambat. Nah, setelah terhambatnya pemasaran tersebut, bisa saja produk dari kita itu bisa membusuk ataupun bisa dijual dengan harga yang murah karena keterlambatan dalam penjualan atau pemasaran karena diakibatkan oleh infrastruktur yang tidak memadai. Selanjutnya ada ekonomi. Nah, ekonomi itu kenapa masuk dalam risiko? Nah, ekonomi itu juga banyak ya masuk dalam risiko karena ekonomi itu merupakan hubungan uang ke uang. Nah, jadi itu bisa saja menimbulkan sumber-sumber risiko. Selanjutnya ada alami dan ada proyek. Nah, proyek ini mungkin kita ambil risikonya itu kita melakukan suatu proyek. Nah, proyek yang kita lakukan ini bisa saja mengalami risiko. Proyek ini tidak sesuai dengan proyek yang kita inginkan. Itu bisa saja menimbulkan yang namanya risiko. Nah, ada juga dia dalam sumber-sumber risiko itu ada teknis. Nah, teknis ini misalnya kita melakukan suatu budidaya cabai. Nah, teknisnya itu kita melakukan budidaya yang modern. Biasanya kan kita melakukan budidaya cabai ini kita tanam di tanah ataupun kita tanam dengan beberapa bulan atau dengan penjagaan yang sangat ketat, tetapi dengan teknis yang lain kita bisa menggunakan dengan teknis modern yang belum pernah kita lakukan. Nah, sesuatu yang belum pernah kita lakukan atau kita ingin mencoba bisa saja kemungkinan itu terdapat resiko di dalamnya. Misalnya kita melakukan pembudidayaan cabai dengan teknis modern. Nah, sebelumnya kita belum pernah melakukan teknis modern tersebut, kita masih melakukan yang tradisional. Nah, bisa saja teknis itu gagal karena kekurang pahaman. Nah, teknis ini bisa saja dalam teknis pengolahan, teknis pembuatan, pembudidayaan itu juga termasuk. Selanjutnya itu ada manusia. Nah, sumber-sumber resiko di manusia. Seperti yang saya katakan tadi, manusia itu bisa menimbulkan resiko. Misalnya kita tidak terdapat pada skill yang ditetapkan, tapi kita melakukan sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu. Nah, itu bisa saja menimbulkan resiko, ataupun resiko manusia itu contoh di mahasiswa. Kita tidak masuk ataupun tidak datang dalam pertemuan perkuliahan di pertemuan pertama, pertemuan kedua, di mana di pertemuan ke-6 atau ke-8 ini sebelum UTS itu minimal 2 yang tidak kita ikuti. Nah, ketika kita tidak datang satu kali lagi, maka kita itu tidak bisa ikut UTS. Nah, itu merupakan resiko pada manusia. Nah, kita ambil keputusan bahwa kita harus masuk di pertemuan ketiga. Karena apa? Karena ini bisa saja menimbulkan resiko. Risikonya apa? Risikonya kita tidak bisa ikut mengerjakan UTS ataupun tidak ikut UTS. Bisa ikut ataupun tidak mengerjakan UTS, tetapi kita akan mendapatkan nilai yang buruk. Seperti itu. Selanjutnya ada sumber-sumber risiko kriminal. Nah, kriminal di sini merupakan kejahatan ya. Nah, jadi kriminal ini mungkin kita kaitkan pada kejahatan-kejahatan. Misalnya di budidaya cabai. Kita contohkan di pertanian lagi ya, di budidaya cabai. Nah, misalnya di budidaya cabai. Kriminal tersebut adalah orang-orang yang mungkin jahat atau iseng merusak perkebunan kita, merusak
lahan kita, itu merupakan termasuk kriminal, itu merupakan sumber-sumber resiko dalam pertanian ataupun budidaya cabai yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya ada keselamatan. Nah, keselamatan itu banyak ya risikonya. Misalnya di dalam perusahaan ataupun PT-PT, misalnya PT karet ataupun PT sawit, biasanya itu melakukan yang namanya mesin-mesin yang sudah tajam ataupun mesin-mesin yang sudah modern, dan biasanya contohnya itu kita ambil perusahaan ataupun PT di karet. Untuk penggilingan karet biasanya itu menggunakan bahan yang tajam. Nah, bahan yang tajam tersebut kalau kita tidak menggunakan baju keselamatan ataupun tidak paham dengan teknologi yang digunakan, maka mungkin keselamatan itu bisa saja menimbulkan resiko. Bisa saja kita mendapatkan bahaya di dalam pekerjaan itu tadi, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas di resiko, jenis-jenis resiko. Nah, ada beberapa jenis-jenis resiko. Yang pertama itu ada risiko murni, risiko spekulasi, risiko keuangan, risiko bisnis, dan risiko strategi. Nah, kita akan membahas yang pertama itu ada risiko murni. Nah, risiko murni itu adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Nah, risiko ini akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Nah, ini sudah jelas ya, risiko murni ini dia itu lebih ke kalau misalnya itu terjadi maka kita akan mendapatkan kerugian, tapi kalau itu tidak terjadi kita tidak menimbulkan kerugian tapi tidak menimbulkan keuntungan juga. Nah, misalnya itu pencurian laptop atau pencurian cabai, bisa saja itu dalam perusahaan dan dalam pertanian. Terus kecelakaan misalnya kecelakaan dalam pegawai, itu bisa saja masuk ke dalam risiko murni. Selanjutnya itu adalah risiko spekulasi. Nah, risiko spekulasi ini adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan. Nah, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Nah, risiko ini tuh akibatnya ada 3 macam, rugi, untung, atau break even. Nah, yang tadi risiko murni itu adalah rugi dan break even. Nah, kalau misalnya risiko spekulasi itu ada rugi, untung, atau break even. Nah, contohnya itu ada investasi saham di bursa efek dan membelikan undian dan sebagainya. Nah, itu biasanya terjadi. Nah, risiko spekulasi ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Itu biasanya jarang terjadi di petani-petani ataupun petani-petani yang masih kecil, yang masih membudidayakan suatu produk pertanian, misalnya cabai, tomat, bawang, atau sebagainya. Nah, risiko spekulasi ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, misalnya yang memasarkan produk-produk pertanian yang sudah unggul, misalnya sudah memakai ISO 22000 ataupun sudah pakai SNI atau label halal. Ataupun risiko spekulasi ini bisa saja terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan suatu proyek-proyek tersebut. Itu bisa saja terjadi risiko spekulasi. Selanjutnya ada risiko bisnis. Nah, risiko bisnis ini biasanya itu besar ya pemahaman atau pembahasan tentang risiko bisnis, karena kita memang cerita tentang bisnis. Nah, risiko bisnis itu adalah risiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, risiko seperti ini tuh hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Nah, sudah jelas ya bahwa risiko bisnis itu dia lebih ke pasar, produk pasar. Nah, risiko bisnis itu mungkin sebenarnya risiko bisnis ini masuk kepada agribisnis yang 5 subsektor. Yang pertama penyediaan sarana produksi, yang kedua itu pengolahan, pembudidayaan, pemasaran, dan juga
lembaga penunjang. Kenapa saya katakan masuk ke dalam 5 subsektor pertanian ini ataupun masuk ke dalam 5 subsistem pertanian atau agribisnis, karena memang risiko bisnis ini kan ujung-ujungnya kita buat ke produk pemasaran ya. Nah, ketika gagal di pengolahan atau penyedia sarana produksi, maka produk pasarnya juga akan gagal. Nah, itu memang berkaitan antara 5 subsistem agribisnis tersebut. Nah, mungkin inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Nah, contohnya itu inovasi teknologi. Mungkin kita masih menggunakan teknologi-teknologi yang dahulu, yang tidak modern, atau masih menggunakan yang biasa-biasa yang sudah dilakukan oleh zaman-zaman dahulu. Itu merupakan inovasi teknologi. Misalnya kita menggunakan inovasi teknologi itu kita misalnya di dalam padi sawah. Kita padi sawah atau beras, kalau misalnya kita masih menggunakan inovasi teknologi yang dulu, tidak memakai yang namanya teknik penanaman jajar legowo ataupun sebagainya, ataupun inovasi teknologi yang dimaksud adalah ketika panen padi, kita tidak menggunakan alat teknologi combine ataupun kontraktor. Itu akan berbeda dengan yang masih menggunakan inovasi teknologi yang dahulu. Karena apa? Karena mungkin efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi harga itu masuk pada risiko bisnis nantinya. Selanjutnya ada desain produk dan pemasaran. Nah, desain produk itu bisa saja menjadi risiko bisnis. Kenapa saya katakan risiko bisnis? Karena dari desain produk itu kita bisa menilai bahwa produk ini baik dan produk itu buruk. Banyak perusahaan-perusahaan yang mementingkan desain produknya. Karena apa? Karena kita pasti melihat covernya dulu. Memang dikatakan don't judge by cover, tapi desain produk itu sangat penting. Dari desain kita bisa menilai bahwa produk ini, pasti produk ini bagus, pasti produk ini baik, pasti produk ini biasa saja, tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang lebih menonjol dari produk ini. Seperti itu. Selanjutnya ada pemasarannya. Nah, pemasaran di sini yang bagaimana? Nah, mungkin pemasaran di bagian sini resiko bisnisnya itu pasarnya tidak memungkinkan. Itu bisa mengakibatkan resiko dalam bisnis. Selanjutnya adalah risiko strategi. Nah, risiko strategi ini muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi, seperti kebijakan ekonomi, iklim politik, dan lain-lain. Nah, biasanya risiko strategi ini cocok untuk perusahaan-perusahaan besar karena dia itu merupakan di luar organisasi tersebut. Selanjutnya ada risiko keuangan. Nah, memang risiko keuangan ini sangatlah perlu dipahami karena memang dalam bisnis keuangan kunci dari yang katanya untung dan juga rugi. Nah, risiko finansial merupakan risiko keuangan merupakan risiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Nah, risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan atau default dalam obligasi finansial. Nah, biasanya juga ini termasuk pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau sudah bergerak di tingkat dan menggunakan suku bunga atau peminjaman atau investasi. Selanjutnya ada kategori resiko bisnis, kategori risiko. Nah, kategori risiko ini banyak. Yang pertama ada risiko dari sudut pandang penyebab. Nah, itu juga termasuk pada risiko keuangan dan risiko operasional. Nah, risiko dari sudut pandang penyebab ini sering ya, karena dia bisnis, mungkin risiko keuangan itu sangatlah penting dan sangat harus dipahami. Dan risiko operasional itu juga sangat penting dalam suatu usaha, karena operasional merupakan suatu jalan atau cara untuk mendapatkan suatu produk. Nah, untuk risiko keuangan itu merupakan hasil dari proses operasional tersebut. Selanjutnya ada risiko dari sudut pandang akibat. Nah, kalau untuk sudut pandang akibat itu ada risiko murni atau kebakaran. Seperti yang sudah dijelaskan yang tadi, kebakaran juga merupakan risiko murni, dan ada risiko spekulatif atau risiko melakukan investasi. Mungkin
dalam investasinya itu terjadi sesuatu yang mungkin merugikan ataupun menguntungkan. Itu merupakan masuk pada risiko sudut pandang akibat. Selanjutnya ada risiko dari sudut pandang aktivitas. Nah, misalnya itu aktivitas memberikan kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Itu juga bisa saja menimbulkan risiko. Selanjutnya ada aktivitas dari sudut pandang kejadian, misalnya risiko kebakaran. Ada risiko dari sudut pandang jenis risiko, itu mencakup risiko teknologi, risiko keuangan ekonomi, sumber daya manusia. Itu sumber daya manusia itu termasuk pada kapasitas atau hak intelektualnya. Ada juga risiko kesehatan, risiko politik, risiko hukum, dan risiko keamanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada risiko dari sudut pandang sumber dayanya atau sumbernya. Itu ada risiko eksternal dan juga ada risiko internal. Nah, untuk risiko eksternal itu contohnya itu ada politik, ekonomi, dan bencana alam. Untuk risiko internalnya itu ada reputasi, keamanan, manajemen informasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada risiko dari sudut pandang penerima risiko. Nah, itu mencakup pada human risk atau mencakup orang. Nah, risiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset, lingkungan, dan pelayanan, dan sebagainya juga. Kategori risiko ini banyak ya, ada juga risiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level status risiko. Nah, risiko ini bisa saja risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Itu bisa kita nilai bahwa apa yang sudah terjadi bisa kita nilai bahwa ini merupakan risiko yang rendah ataupun ini merupakan risiko yang sangat tinggi gitu. Selanjutnya ada risiko dari sudut pandang kemampuan mengendali. Nah, risiko yang sangat terkendali, risiko yang kurang terkendali, risiko yang tidak atau sangat sulit dikendali. Ini juga merupakan suatu poin atau penilaian ya dari kita ketika risiko sudut pandang kemampuan mengendali ini. Selanjutnya ada risiko dari sudut pandang hierarki risiko. Nah, itu juga bisa kita nilai seperti risiko strategi, risiko program, risiko proyek, atau risiko operasional. Selanjutnya ada risiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi. Nah, ketika kita melakukan suatu organisasi, pasti kita tahu tujuan organisasi kita itu apa dan risikonya itu apa. Dan pandangan kita terhadap tujuan risiko untuk menghasilkan risiko tersebut apa. Itu yang pertama ada risiko strategi. Nah, risiko strategi ini memang suatu proses ya. Jadi, risiko strategi ini sering terjadi pada sudut pandang penetapan tujuan organisasi. Ada juga risiko operasional, risiko pelaporan, dan risiko ketaatan. Manajemen risiko. Tadi kita membahas tentang risiko, sekarang kita membahas tentang manajemen risikonya. Nah, manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Nah, proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring review. Nah, tujuan manajemen risiko. Ada beberapa penetapan untuk tujuan manajemen risiko. Yang pertama adalah melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, banyak sebenarnya yang akan menghambat tujuan organisasi kita. Contohnya itu pada signifikan atau penghambat. Penghambatnya itu bisa saja dalam internal dan juga eksternal. Nah, selanjutnya ada mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dan mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengolahan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Nah, itu juga termasuk ya dalam tujuan manajemen risiko tersebut. Itu dapat menghambat atau mengurangi terjadinya risiko tersebut dalam organisasi. Ketiga, ada memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Nah, tujuannya jelas ya, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Selanjutnya ada mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi, seperti sebagai upaya maksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya ada meningkatkan
meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Selanjutnya ada meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan ketahanan organisasi, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengolahan risiko. Selanjutnya ada meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Yang tadi itu kita bahas tentang tujuan manajemen risiko, sekarang kita akan membahas tentang manfaat manajemen risiko. Nah, ada beberapa manfaat dalam manajemen risiko. Yang pertama ada mengurangi kejutan. Kejutan dimaksud adalah kejutan dalam risiko. Apa yang misalnya kalau kita mempelajari tentang manajemen risiko, nanti kalau misalnya terjadi suatu kesalahan atau kegagalan, maka kita tidak terkejut karena sudah melakukan manajemen risiko tersebut. Yang kedua ada meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, yang kedua itu maksudnya adalah meningkatkan memanfaatkan peluang, itu kita bisa melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketiga ada meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pencapaian kinerja. Yang keempat meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima meningkatkan kualitas pengambil keputusan. 6 meningkatkan reputasi organisasi. Yang 7 meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Yang ke-8 meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Selanjutnya ada prinsip manajemen risiko. Nah, ada beberapa prinsip manajemen risiko. Yang pertama itu adalah melindungi dan menciptakan nilai tambah. Yang kedua, bagian terpadu dari proses organisasi. Yang ketiga, bagian dari proses pengambilan keputusan. Keempat, secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Yang kelima, bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. 7, khas untuk penggunaannya. Ke-8, mempertimbangkan faktor manusia dan budidaya. Yang 9 harus transparan dan inklusif. Yang ke-10 itu bersifat dinamis, berulang, dan tangkap terhadap perubahan. Yang terakhir ada memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berkelanjutan. Nah, kita sudah membahas beberapa tentang resiko dan juga manajemen resiko. Di sini kita akan langsung saja bahas contoh kasusnya. Contoh kasus dalam resiko dan manajemen resiko tersebut. Nah, untuk contoh kasusnya kita bisa mengambil dari yang sudah kita pelajari ya. Contoh kasusnya itu kita ambil dari kasus Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Mari kita bacakan tentang apa sih kasus Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko tersebut. Nah, ini contoh kasus ya. Nah, kasus yang belakangan menjadi viral yaitu gugatan seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia layak untuk kita pelajari dan ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayangkan itu jumlahnya tidak main-main. BRA Kosmariam di Jatikusumo itu menggugat PT Garuda Indonesia Persero sebesar 11,25 miliar. Ini gugatannya yang bagaimana? Nah, kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh Kosmariam, tentu saja ini akan semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia. Apalagi belakangan ini ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba. Pada tahun 2017, Garuda menderita kerugian bersih sebesar 213,4 juta dolar US dollar. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta dolar. Nah, di dalam itu ada risiko operasionalnya, yaitu kasus tersebut itu bagian dari risiko operasional. Kenapa dikatakan dalam risiko operasional? Karena risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Nah, risiko ini itu diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya proses kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mengaruhi operasional perusahaan. Nah, risiko operasional juga itu termasuk pada ini keterangan dari kuasa hukum penggugat bahwa katanya
Kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang mengobrol satu sama lain sehingga menumpahkan air panas, katanya. Berdasarkan keterangan tadi jelas bahwa kejadian risiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Nah, tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia. Pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP atau standar operasional layanan mereka. Apabila sudah diatur, apakah diperboleh? Nah, jika tidak diperboleh, maka jelas bahwa ini adalah risiko operasional yang tidak disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Itu tadi terkait pada risiko operasional. Nah, kita bahas tentang risiko pasarnya. Akibat ramainya pemberitahuan kasus ini di media, harga saham GIAA pada penutupan kemarin hari Jumat tanggal 13 Maret 2018 hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Bukanlah angka menurun yang kecil, bisa dilihat dari sudut pandang investor saham. Nah, kita harus memahami betul bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayangan-bayangan risiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari satu risiko bisa menimbulkan risiko yang lainnya. Lantas, bagaimana cara meminimalisasi risiko? Yang pertama itu tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan di atas. Setidaknya beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko operasional. Pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil risiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Pastikan seluruh pegawai menjalani SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten dan melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Lantas bagaimana cara meminimalisasi risiko tersebut? Nah, ada cara meminimalisasi risiko. Ini ada beberapa cara. Yang pertama itu lakukan pemantauan risiko tersebut secara berkala. Jadi ketika terjadinya suatu kejadian tersebut, kita bisa memantau bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi. Nah, itu bisa kita pantau secara berskala. Yang kedua, lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya. Nah, lakukan pengendalian itu merupakan lakukan pencatatan bahwa kejadian ini tidak akan terulang dan tidak akan melakukan dampaknya tersebut. Selanjutnya adalah lakukan evaluasi secara berskala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upaya perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, berarti ini juga sama, kita bisa melihat bahwa apa sih yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, gimana cara memperbaikinya, itu bisa kita perbaiki dengan berskala juga, bisa dari waktu ke waktu. Itu tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu, tapi dari waktu ke waktu, karena ini memang besar. Penyebab ataupun kejadiannya itu besar, dan kerugiannya juga sangat besar. Menimbulkan banyak aspek-aspek yang sesuatu yang tidak diinginkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya itu alihkan risiko kepada pihak ketiga atau asuransi. Misalnya untuk risiko yang kejadiannya jarang namun dampaknya besar, contohnya seperti yang tadi, itu bisa pakai asuransi karena memang ini jarang terjadi tapi dampaknya itu besar, dapat merugikan suatu perusahaan tersebut sampai tidak mencapai laba bersih ataupun tidak mencapai skor yang mereka inginkan, perusahaan inginkan. Nah, dengan demikian seharusnya risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekan sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam risiko kejadian yang merugikan perusahaan. Nah, dari contoh kasus tersebut jelas ya teman-teman bahwa risiko operasional, risiko pasar, dan juga risiko-risiko lainnya itu sangatlah mendapatkan akibat ataupun yang sangat membatalkan suatu perusahaan tersebut. Ini juga harus diperhatikan. Menjalankan SOP ketika kita bekerja itu sangat penting. Membaca SOP operasional itu sangat penting karena untuk mengurangi yang namanya risiko dalam pekerjaan tersebut. Nah, SOP itu juga bisa dilakukan oleh semua yang setiap bekerja, misalnya dalam perusahaan-perusahaan besar ataupun kita sudah ditetapkan menjadi pegawai di suatu perusahaan, itu kita harus
membaca selalu SOP apa aja yang menjadi halangan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam perusahaan tersebut. Nah, SOP ini kan termasuk pada sesuatu yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu harus. Dan ketika kita tidak tahu tentang SOP dari perusahaan tersebut, maka bisa saja kita itu dapat merugikan yang namanya risiko operasional perusahaan, risiko operasional pemasaran, karena mungkin saja pasar itu tidak akan laku ataupun tidak lagi diminati oleh konsumen, seperti itu. Dan untuk risiko operasional, of course itu sangat penting ya, karena memang itu adalah proses. Operasional adalah proses untuk mencapai suatu hasil, seperti itu. Tidak jauh juga untuk bidang-bidang pertanian juga banyak. Bidang-bidang pertanian misalnya kita ambil tadi pembudidayaan cabai. Bisa saja di pembudidayaan cabai itu kita melakukan suatu pembudidayaan, bisa saja dalam operasionalnya itu kita gagal karena kita tidak paham, tidak tahu cara bagaimana menanam atau membudidayakan cabai. Itu masuk pada risiko operasional. Nah, ketika kita sudah memulai tetapi kita tidak paham akan yang kita lakukan, maka mungkin kemungkinan besar itu akan gagal panen dan gagal menghasilkan produk atau produksi. Nah, itu termasuk pada risiko operasionalnya. Risiko operasionalnya itu mulai dari pembudidayaan, pengolahan, itu juga termasuk pada risiko operasionalnya nanti. Itu untuk contoh pada cabai. Nah, untuk pasarnya itu bagaimana? Nah, pasarnya itu mungkin saja banyak konsumen tidak suka dengan produk kita ataupun dengan produksi kita, karena memang seorang konsumen juga memilih apa yang baik untuk dikonsumsi dan apa yang baik untuk dibeli. Nah, bisa saja dengan satu kesalahan konsumen sudah tidak percaya lagi. Nah, itu bisa saja menghancurkan pasar yang kita miliki. Dan kemungkinan besar kita akan berhenti dalam usaha budidaya tersebut karena memang kita sudah tidak dipercaya oleh konsumen, dan itu bisa menghancurkan yang namanya risiko pemasaran atau risiko pasarnya, seperti itu. Untuk bagian-bagian lain juga bisa, misalnya di mahasiswa kita jarang masuk kelas, jarang ikut pertemuan, ataupun kita sering mengabaikan yang namanya ujian UTS ataupun sering mengabaikan yang namanya perkuliahan, maka itu bisa saja risiko dalam manusianya. Nah, risiko dalam manusianya itu bisa saja itu menghancurkan yang namanya perkuliahan dia nanti bisa saja yang harusnya dia tamat 4 tahun jadi bertambah 1 tahun, seperti itu. Itu sebenarnya merupakan risiko pada diri sendiri, risiko dalam manusianya tersebut. Kita harus memikirkan lebih lanjut. Contohnya, seharusnya kita tamat 4 tahun, tapi kita harus tamat 5 tahun. Itu biaya untuk tambahan 1 tahun itu sudah bisa untuk kita kerja, kayak gitu. Jadi itu risiko pada manusianya. Nah, banyak juga terjadi pada mahasiswa ya, mereka lebih seperti mengabaikan yang namanya apa yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Nah, ketika mereka mengabaikan tanggung jawab mereka, maka resiko-resiko itu akan timbul dan mereka akan kaget melihat resiko-resiko tersebut. Karena resiko-resiko ini akan timbul ketika kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Nah, ketika itu terjadi, di situ kita akan menyadari bahwa yang kita lakukan selama ini salah. Seperti itu. Itu untuk mahasiswa. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan risiko dan manajemen risiko bisnis dan juga contoh kasus yang sudah diambil tadi, yaitu maskapai Garuda yang tidak paham tentang atau tidak menjalankan SOP yang sudah digunakan. Nah, untuk itu mungkin sampai sini saja pembahasan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena saya juga masih tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.